Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di kajian Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikmatu Tasi'atu was-Samanuna Ba'dal Mi'ati. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan min alamati itba'il hawa al-musara'ati ilan nawafilil khairat wa tatakasalu anil qiyami bil wajibati. Ciri orang yang ngikutin hawa nafsunya, bersegera, cepet-cepet, buru-buru, nafsu, pengen ngerjain sunnah-sunnah yang baik, pengen ngerjain perkara-perkara yang sunnah, tapi males untuk menegakkan yang wajib. Ini ciri orang yang ngikutin hawa nafsu. Artinya, pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari inginkan kita jangan kita menghadap Allah dengan hawa nafsu kita. Wa finnasi, ada banyak manusia ketemu ngobrol tentang syu'unul Islam wal muslimin, ngobrol tentang kondisi umat Islam, ngomong atau ngobrol-ngobrol diskusi tentang agama Islam. Mereka musyawarah tentang urusan dakwah kepada Allah. Sampai malam diskusi, meeting, pertemuan, ada diskusi panel. Ketika selesai mereka kembali ke tempat tidur mereka masing-masing, bangunnya udah terbit matahari. Subuhnya kesiangan. Jadi nggak sholat subuh tepat pada waktunya. Bicara tentang agama Islam. Ngobrol diskusi. Ada ngobrol tentang Islam. Kita perkembangan umat Islam di Indonesia. Tentang begini. Kondisi ekonomi Islam. Sampai malam. Ngobrolin. Subuhnya besok pada kesiangan. Ngobrolin tentang mi'rajnya Nabi itu pergi ke Sidratul Muntaha. Wah, ngobrol kan gitu malam pada ngedengerin. Besoknya subuhnya kesiangan. Ngedengerin tentang mi'raj Nabi, akhlak Nabi, bagus. Ya kan? Sunnah. Tapi yang wajibnya mana? Sholat subuh. Ini denger ceramah sampai jam 12 malam. Tapi subuhnya pada kesiangan. Ini namanya orang datang untuk ngikutin hawa nafsu itu. Jadi nanamkan kecintaan sama Nabi, tapi ngikutin hawa nafsu. Manusia, ada orang sibuk dengan sholat sunnah. Dia kerjain sholat sunnah duha, sholat sunnah ini. Wah, dia kerjain semuanya. Tapi kodok Ramadannya belum dikerjain. Nguber habis puasa Ramadan, selesai Lebaran, nguber puasa sunnah Syawal. Diuber tuh puasa sunnah Syawal. Kenapa? Kalau ada hadis Nabi mengatakan kalau habis puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari pada bulan Syawal, itu sama dengan puasa setahun. Diuber tuh, pengen dapat puasa setahun tadi itu. Sementara kodok Ramadan yang dia pernah tinggalkan nggak dikerjain. Kalau perempuan kan ada haid. Ketika haid itu kan dia nggak puasa di kodok. Kodoknya belum dibayar udah nguber puasa sunnah Syawal. Ini namanya orang itu ngikutin hawa nafsunya ketika berpuasa. Namanya itbaul ahwa ini. Orang ngikutin hawa nafsunya. Ada orang keluar, kita ngajakin orang untuk ibadah. Anak bininya nggak pada sholat. Kan gitu, banyak ustadz kiai itu. Wah, ceramah tentang fikih. Lu bini anaknya nggak pernah sholat di rumah. Ini namanya ngikutin hawa nafsu. Ada orang juga. Idza kharaja ila suq. Kalau dia itu ketemu dengan manusia di pasar. Kenapa dia namanya di pasar? Itu kan dia dagang dalam rangka memakmurkan bumi Allah. Jalankan perintah Allah untuk memakmurkan bumi ini.
Itu kan amal soleh. Ketemu dia orang di pasar, waduh luar biasa. Alaqatuhul istimaiyah al maliyah. Wah, dia kalau ada orang sumbangan disumbang nih. Ada buat ini nih yatim keliling, sumbang. Ya kan? Kemudian kalau ketemu pedagang, pembeli, waduh ramah. Ibu mau beli apa? Ini harganya segini bu, sambil senyum. Barang pulang ke rumahnya, sama bininya, nggak seperti dia berinteraksi dengan pembelinya. Dengan pembelinya dia interaksi, dia ramah, tapi sama bininya sadis. Apa sih? Coba kau pikir. Ini namanya orang ngikutin hawa nafsu. Kalau sama tukang sayur, ramahnya bukan main. Bang, berapa nih bang? Ini petek segini bang. Ah, si abang begini. Tapi sama suaminya nggak pernah begitu. Sama suaminya kadang, dibentak-bentak aja suami. Kan gitu. Ini namanya orang itba'ul ahwa, ikutin hawa nafsu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari banyak orang-orang kayak gitu. Kalau di luar akhlaknya seperti akhlak malaikat. Wow. Tapi kalau masuk ke rumahnya, akhlak malaikatnya hilang jadi akhlak iblis. Kalau di luar ada sumbangan dia nyumbang. Tapi kalau di rumah bininya minta duit mau beli bakso nggak dikasih. Anaknya minta duit nggak dikasih. Tapi kalau di luar, wow, sumbang. Di luar sama orang dermawan, sama keluarga, sama anak bini pelit. Orang-orang pada dibagiin, ya kan, pada dibagi-bagi sembako. Di rumahnya anak bininya minta apa-apa nggak pernah dikasih. Ini orang namanya itbaul ahwa, ngikutin hawa nafsu. Kenapa kok begitu, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah? Jadi banyak orang itu berkumpul membicarakan permasalahan-permasalahan umat Islam. Ini sunnah. Tapi sholat wajib, sholat subuh itu yang wajib. Ini namanya orang ngikutin hawa nafsu, nggak bisa kita begitu. Kita kan banyak begitu. Kumpul kita kan. Kita kumpul ada pengajian sampai malam. Tapi subuhnya pada kesiangan ini orang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ikutin hawa nafsunya. Orang-orang yang berdakwah pergi ke sana, meninggalkan anak istrinya. Ini termasuk orang ngikutin hawa nafsu. Sementara Allah bilang dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Orang-orang yang keluar itu kalau bisa, yang memang bininya sudah nggak ada, dia duda, anak-anaknya udah nikah, silakan. Seharusnya dibatasi begitu. Jangan kita nurutin hawa nafsu, pengen dapat pahala sekian, pengen pahala sekian. Sementara yang wajib kita berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan anak istri, ini yang wajib. Artinya ada mizanus syara', ada timbangan-timbangan syariat. Tahalli bil akhlaqil fadilah fi ta'amul ma'amatin nas minal adabil matlubati. Kita boleh berinteraksi dengan orang dengan akhlak yang baik. Tapi keluarga, anak istri juga harus sama dengan kita berinteraksi dengan orang. Kita kadang-kadang ketemu dengan tamu, kita bilang, oh bapak gini, ramah kita. Tapi anak bini, kita ke setan, ke iblis gitu. Kok kita nggak ada ramah-ramahnya? Ini orang namanya itbaul ahwa, ngikutin hawa nafsunya. Kadang-kadang yudhahi bimasalihid din fi sabil masalihil mal. Orang itu Pak, kita, oh itu kan Ustadz, kita kan baik. Kan kita ini baik. Sama orang harus baik. Kemudian kita akan ngikutin kajian-kajian Islam, ceramah tentang Nabi kan baik. Benar. Tapi semua itu ada tujuan. Gitu loh. Tujuannya apa? Jangan sampai kita meninggalkan yang wajibnya. Banyak kok orang berkorban agama yang gitu, orang berkorban agama tapi untuk kepentingan pribadinya. Banyak orang korbankan agamanya untuk kepentingan pribadi. Nah, kita nggak boleh korbankan agama untuk kepentingan pribadi. Jadi kita harus mendahulukan agama ini. Oh, agama ini begini, ini Al-Quran ngomong begini, ini fikih, ini aturan-aturan agama ini begini.
yang harus kita penuhi, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Bapak, lalu apa solusinya? Supaya kita pada saat kita itu berhadap kepada Allah atau kita beramal soleh bukan karena dorongan hawa nafsu. Apa ini masalahnya? Kita ini kan kadang-kadang sama Allah ini kan begini, Pak. Pada saat kita menghadap kepada Allah, dorongan hawa nafsu kita lebih banyak. Contoh begini, kita mau mengerjakan ini, nanti pahalanya sekian, nanti dibangun ini di sorga. Kemudian kita melakukan itu karena pengen-pengen itu. Ini kan hawa nafsu, Pak. Jadi kita itu melakukan sesuatu sudah. Nanti mau dapat kayak mau enggak, saya melaksanakan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus tertanam. Kadang-kadang kita berhadapan sama Allah juga dalam doa dengan hawa nafsu kita. Ya Allah, saya begini, saya pengennya begini, saya pengennya begini, saya pengen begini. Ini orang berhadapan sama Allah dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu, Pak, hawa nafsu itu ujian yang Allah kasih, yang membuat kita jauh dari Allah. Kalau seandainya Bapak menghadap Allah dengan hawa nafsu, kelihatannya Bapak dekat sama Allah, tapi sebetulnya Bapak jauh. Banyak orang-orang yang kelihatannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal jauh. Kenapa? Karena ngikutin hawa nafsunya. Maka Bapak, ini ada harus yang perlu Bapak ketahui. Ada dua jalan, al-ilmu wa halun. Solusinya itu ilmu dengan hal, ilmu dengan keadaan. Ilmu itu apa? Bapak pelajari dulu. Ada kaidah ta'arud wa tarjih. Dalam syariat Islam itu ada kaidah ta'arud wa tarjih. Ta'arud apa? Ini yang bertolak belakang, tarjih mana yang lebih berat. Artinya ada skala-skala prioritas. Mana ini? Mana ini? Jadi dalam perintah-perintah Allah itu ada skala-skala prioritas, Pak. Yang mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Masalah hukum-hukum syariat semuanya ada skala prioritas. Nah itu Bapak bisa melihatnya di mana? Ada di ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Contoh, kita ta'arada mafsadatan. Kalau Bapak melihat ada dua kerugian, lihat yang paling berat, kerjakan yang paling ringan. Itu ada skala prioritas. Misalnya begini, ini rumah. Kita punya rumah, tetangga itu punya pohon. Nah, pohon tetangga itu nutupin ventilasi rumah kita. Sehingga sirkulasi udara masuk ke dalam rumah itu terganggu. Kalau seandainya ini kita potong, pohon ini, itu milik tetangga. Karena rumah kan dempet. Tapi kalau nggak dipotong, kita bisa kena penyakit karena tidak ada sirkulasi udara. Nah ini kan semuanya kita ketemu dalam ilmu usul fiqh. Ada skala prioritas. Kalau ada dua kemudaratan itu bertemu, dipotong merugikan tetangga, nggak dipotong merugikan diri, maka mana? Potong. Itu yang paling ringan. Sebab kalau itu dipotong, pohon nggak mati. Bisa tumbuh cabangnya ke arah lain. Tapi kalau itu nggak dipotong, maka sirkulasi udara kita nggak ada di situ dan kita potensi kena penyakit. Maka di situ ada skala prioritas. Mana yang harus diutamakan ketika ada terjadi dua mafsadah tadi. Jadi ilmu usul fikih itu, Pak, itu ngatur semuanya. Ada, makanya dalam hukum itu, hukum-hukum syariat Islam itu, ulama menentukan skala-skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Nggak bisa semuanya harus didahulukan mentang-mentang baik. Nggak, mana yang harus didahulukan. Kan gitu. Contoh, ketika memang ada kita kelaparan jalan di tengah hutan. Ini ada daging ular. Kalau kita makan ini haram, nggak dimakan kita mati. Itu ada dalam usul fikih itu ada skala prioritas. Gimana hukumnya? Makan aja. Kenapa? Karena kalau nggak dimakan kita mati. Walaupun haram, najis, boleh dimakan. Karena kalau nggak dimakan kita mati.
Nah, ini boleh kita makan tuh daging ular tadi. Tapi ada usul fikih mengatur juga. Ketika kita memakannya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh sampai tahap, sampai kenyang banget. Cukup hanya sekedarnya aja untuk melanjutkan perjalanan. Nah, itu ada skala prioritas. Jadi ketika kita itu memang menguasai timbangan-timbangan syariat agama Islam yang telah ditetapkan oleh para ulama, ini yang membuat kita tidak ngikutin hawa nafsu kita pada saat kita menjalankan ketaatan atau pada saat kita beramal soleh. Wadzalika, dan semua itu kita bisa pelajari ba'da ma'rifati aqaidul Islam, tapi harus didahului dulu dengan akidah-akidah Islam. Kita belajar dulu akidah Islam, belajar tauhid, baru belajar tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, timbangan-timbangan syariat. Nanti kita akan ngerti mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikebelakangkan. Jangan mentang-mentang semua itu perintah Nabi itu baik, langsung kita kerjakan semuanya, namanya kebaikan. Nggak bisa. Udah ada poin-poin yang ditetapkan oleh para ulama. Dan itu sudah disepakati. Jangan kita menyelisih para ulama. Nanti kita bisa kacau. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walhal, untuk mengobati kita supaya kita ini tidak ngikutin hawa nafsu pada saat kita menjalankan perintah Allah atau beramal soleh atau menjalankan ketaatan. Ada setelah kita itu mempelajari timbangan syariat, mempelajari hukum-hukum, timbangan hukum-hukum, tujuan-tujuan hukum, kosongkan hati kita dari keterkaitan kita kepada dunia ini. Kosongkan. Orang itu, Pak, kalau misalnya melakukan kayak gini, akan dibangun istana. Istana itu dari emas atau dari permata. Kita kepengen. Kenapa? Karena kaitan kita sama dunia kuat. Lihat rumah kita dari batu bata, kalau ngerjain ini dari permata. Akhirnya apa? Kita kerjain. Karena pengen rumah kayak gitu. Pengen istana kayak gitu. Lepasin dulu ini keinginan kita kepada dunia. Kalau orang melakukan ini, nanti dia akan dapat 7 bidadari. Wah, kita ngerjain ini ketaatan. Kenapa? Nanti dapat 7 bidadari. Karena kita ngeliat bini kita ancur-ancuran di rumah. Kan gitu. Wah, cakep ini. Kan gitu. Agyar. Jadi segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dihilangkan dulu. Mengosongkan hati, faragul qalbi minat ta'alluqi bil aghyari, kosongkan hati kita dari keterkaitan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya aghyar itu segala sesuatu selain daripada Allah. Jadi baik itu dari sisi kita senang, takut, atau kita penting, punya kepentingan. Jadi begini, semua orang senang sama duit. Senang sama duit. Nggak ada orang nggak senang sama duit, tuyul aja senang. Senang kita sama duit. Nggak ada orang senang dengan kecantikan, nggak senang dengan kecantikan, semua senang. Nggak ada orang nggak senang dengan rumah yang bagus, semua senang pengen punya istana. Hilangkan dulu itu semua. Kemudian ada rasa takut. Waduh, nggak ada orang yang berani masuk neraka, nggak ada. Semua itu pasti takut. Kan gitu. Jadi jangan sampai Bapak melakukan amal soleh, melakukan ketaatan karena pengen terhindar dari neraka. Berarti apa? Ada kepentingan. Kepentingan diri kita tadi, supaya diri kita ini nggak dibakar di neraka. Jadi pada saat Bapak melaksanakan ketaatan, pada saat Bapak melaksanakan amal soleh, pada saat Bapak melaksanakan ibadah, jangan Bapak karena takut neraka. Berarti itu apa? Ada kepentingan diri kita. Udah jalankan, karena kita seorang hamba yang memang Allah wajibkan kita untuk menjalankan ketaatan, Allah wajibkan kita menjalankan amal soleh, au ihtimam, atau kita punya kepentingan. Kalau saya sholat di masjid, nanti saya nanti dibilang orang soleh, nanti dibilang saya rajin, nanti saya dibilang orang alim. Ada kepentingan. Saya datang ke masjid, mudah-mudahan disayang mertua, nanti warisannya agak banyakan dikit. Wah, kalau saya nanti sedekah, nanti orang-orang akan puji saya. Kalau saya melakukan ini, ada kepentingan-kepentingan yang kita ambil. Pengen sedekah, nanti supaya selamat dari bala, supaya nggak terjadi kecelakaan. Ya kan?
Kita pada saat kita berbuat kebaikan, ada kepentingan-kepentingan. Ini harus dikosongkan dulu. Jadi tidak boleh ada sesuatu selain Allah tertanam di dalam hati kita. Ini dua hal ini kunci atau solusi supaya kita beribadah, supaya kita menjalankan ketaatan, supaya kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, nggak ngikutin hawa nafsu kita. Emang ada Ustaz orang ngikutin hawa nafsu? Ada. Orang jangankan kita beribadah ketaatan, banyak kok orang doa juga ngikutin hawa nafsu. Coba deh, banyak orang doa. Ya Allah tolong berikan saya rezeki yang banyak, yang luas, yang seperti rezekinya Nabi Sulaiman. Banyak kok. Itu kan orang ngikutin hawa nafsu. Rezeki sudah ada takarannya dari Allah. 40 hari kita di rahim ibu kita, kata Rasulullah, udah ditetapkan rezekinya sebelum. Kadang-kadang kan kita apa? Ngikutin hawa nafsu pada saat kita menghadap kepada Allah. Ya tapi kan boleh-boleh aja Ustaz, kita minta gitu. Iya boleh. Tapi kita ngikutin hawa nafsu, namanya kita berhadapan dengan Allah. Sedangkan hawa nafsu itu Allah jadikan sebagai ujian bagi kita. Kamu ngikutin enggak? Tapi kok ternyata kita bawa sama Allah, menghadap kepada Allah, bawa si hawa nafsu tadi. Ada yang pengen umurnya dipanjangin. Ya kan? Ya Allah, tolong panjangin umur saya ya Allah. Kalau bisa anak saya juga panjang umurnya. Ibu saya panjang umurnya. Bini saya panjang umurnya. Kan yang ngikutin hawa nafsu. Sementara umur itu ada expire. Sarden aja ada expire-nya. Kan gitu. Kalau semua memang umurnya panjang kan repot nanti. Sempit jalanan. Harus ada yang mati. Udah ketetapan Allah. Ada orang ngikutin hawa nafsu. Ada orang ngikutin hawa nafsu. Jangan lagi hajatan. Oh, begini. Hujan digeser-geser ke sana. Orang sudah ditetapkan sama Allah kok digeser-geser. Itu kan orang dia lagi menghayal. Enggak apa-apa dia menghayal hujan geser. Dia lagi menghayal. Kan gitu. Masa malaikat bisa takut sama dia? Kan nggak mungkin, Pak. Kan gitu. Logika mana berpikir malaikat kok takut sama dia? Sampai Allah itu nurutin keinginan dia ngegeser ke sana. Hujan itu. Ntar yang di sana lagi hajatan, manggil pawak, digeser lagi kemari. Kalau malaikat kayak nggak punya pendirian, kan gitu. Geser sana, geser sini. Kan untuk kepentingan hawa nafsu itu. Kan enggak, itu hawa nafsu semuanya. Kita bicara, kadang-kadang kita ngadap Allah dengan hawa nafsu. Kadang ini pakai gelas, di ting 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 ting. Itu kan orang lagi berhayal. Dia seakan-akan dia dengan punya kekuatan, malaikat dia tunduk sama dia. Sampai Allah juga udah ngatur hujan harus di sini, kemudian diubah menjadi bisa berubah ketentuan Allah. Ini kan orang ngikutin hawa nafsu, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ta'alluq berkaitan di sini maksudnya apa? Kita dituntut untuk bisa memerdekakan hati kita dari keterkaitan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini harus bebas, Pak. Harus merdeka. Jangan kita bersandar atau berkait hati kita itu dengan dunia ini. Contoh begini. Saya kalau nggak ada duit nggak bisa hidup. Saya kalau nggak ada obat, saya nggak akan bisa sehat, sembuh. Saya kalau nggak ada begini, saya nggak akan bisa mati. Ini namanya kita masih ada kaitan dengan dunia. Jadi harus kosong semuanya. Allah yang hidupin saya, Allah yang matikan saya, Allah yang ngasih rezeki saya, Allah yang ngasih sehat saya. Bersih hati kita dari kaitan itu. Maka pada saat kita menjalankan ibadah atau perintah Allah atau perintah Rasul, kita tidak ngikutin hawa nafsu kita dengan kepengenan tadi. Harus bersih. Ini berat. Berat, Mak. Bukan hal yang mudah ini. Kenapa? Karena kita itu, hati kita itu masih ada kepengenan, hawa nafsu itu masih ada. Ketika kita jalankan perintah Allah, perintah Rasul itu masih ada. Ada kepentingan-kepentingan, ada keinginan-keinginan kita. Pengen dapat pahala sekian, pengen ini sekian, pengen dapat ini, pengen dapat ini. Padahal kan kita kan logikanya kan sudah begini, Pak. Allah nunjukin kita untuk sholat, Allah nunjukin kita untuk sedekah. Allah ngajarin caranya sholat.
bacaannya, gerakannya. Allah ngajarin kita cara sedekah. Kepada siapa sedekah itu diberikan? Diajarin sama Allah kepada fakir miskin. Kemudian Allah kasih rezeki harta sama kita. Supaya apa? Supaya kita bersedekah. Ya kan begitu? Lalu yang punya kita apa? Sehingga kita nuntut upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolong upahin nih. Mana balasannya? Ini seperti ada orang kehausan. Kehausan nih. Aus ya, iya. Saya kasih minum. Nih minum. Kamu kan kaus ya? Iya, minum. Udah minum, dia ngomong apa? Mana upahnya? Kan saya sudah minum air kamu. Kan geblek nih. Ya kan kalau kita ketemu orang kayak gini, kita cekek gini. Orang kehausan kita kasih minum, minta upah. Ya kan? Sholat, Allah ngajarin tata caranya. Kemudian Allah ajarin gerakannya. Sampai bacaannya Allah ajarin. Waktunya Allah kasih tahu. Kemudian Allah tolong kita untuk bisa berdiri. Allah tolong kita untuk bisa bergerak. Allah kasih hidayah hati kita supaya bisa mau sholat. Berapa banyak orang yang gak dikasih petunjuk hidayah sama Allah. Dia gak datang ke masjid. Dia gak mau sholat. Allah kasih semuanya. Tapi kemudian kita minta, mana ya Allah, saya sudah sholat, berikan pahala. Ini kan ada orang kehausan, kita kasih minum, kemudian minta upah. Mana? Bayar saya, kan saya sudah minum air kamu. Kan begitu Pak. Kita butuh sama Allah untuk jalankan perintah Allah. Ini orang kenapa? Orang ngikutin hawa nafsunya kayak begini. Maka Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Athaillah itu pengen kita ini taharrur qalb, memerdekakan hati kita dari keterkaitan kita kepada selain daripada Allah, kepada dunia ini. Bebasin dulu. Nanti Bapak akan tahu mana yang Bapak harus lakukan, mana yang Bapak harus tunda, mana yang Bapak harus dahulukan. Ini diinikan dulu Pak. Berdekakan dulu hati kita. Dan arahkan kita menggunakan sesuatu itu untuk sampai ke, jangan kita jadikan dunia itu untuk sampai kepada tujuan kita. Gini maksud saya. Kalau Bapak, hati Bapak masih ada keterkaitan kepada selain Allah, maka Bapak akan manfaatkan perintah Allah, perintah Rasul untuk mencapai tujuan-tujuan Bapak tadi. Saya misalnya, saya senang dengan pujian. Saya senang dengan pujian orang. Saya akan gunakan sarana agama itu untuk mencapai tujuan saya, supaya orang muji saya. Bagaimana caranya? Oh, dalam agama ada sedekah. Saya kasih sedekah. Nih, 50.000. Lu pasti akan muji gua. Oh, Bapak baik, Bapak bagus, Bapak dermawan. Saya akan jadikan agama itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan saya. Ketika saya misalnya keterkaitan kepada dunia, saya pengen anak saya masuk PNS. Saya jadikan agama itu jembatan untuk mencapai tujuan saya. Saya sholat malam, kemudian saya sedekah, kemudian saya begini. Tujuannya apa? Supaya anak saya masuk PNS. Ini kan kita menjadikan agama sarana untuk mencapai tujuan kita. Padahal perintah-perintah Allah itu bukan sarana untuk mencapai tujuan, tapi itu tujuan. Terima Pak. Ini bedanya tipis ini Pak. Berapa banyak orang menjadikan agama itu sebagai sarana tujuan. Gak usahlah kita bicara masalah itu. Ada orang mau jadi anggota dewan, dia jual-jual ayat. Ya kan? Supaya apa? Dia pengen jadi anggota dewan, dia jualin ayat tuh. Untuk mencapai tujuan. Jadi anggota dewan. Bahkan dia untuk jadi presiden, dia jual-jual ayat. Dia obral tuh ayat mahadis. Supaya dia jadi gubernur, supaya jadi presiden. Banyak orang menjadikan agama itu sarana untuk mencapai tujuan. Padahal agama itu sendiri adalah tujuan. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia belum bisa memerdekakan hatinya dari ketergantungan dia kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bergantung dia. Masih bersandar dia. Ketika seorang muslim bisa menjaga dirinya dengan ilmunya tadi, kemudian bisa nerapkan keadaannya tadi, hatinya dia merdekakan semuanya. Ini yang Imam Ibnu Athaillah katakan,
dia nggak akan menyegerakan untuk melaksanakan sunnah dan meninggalkan yang wajib. Kenapa orang itu bisa ngabaikan yang wajib, mengerjakan yang sunnah? Yang wajib ini ditinggalin, yang sunnah diuber-uber. Kok bisa begitu? Karena ada tadi hatinya berkait. Dia belum bisa merdekakan hatinya dari keinginan-keinginan. Ada kepentingan-kepentingan. Kadang-kadang dia belum bisa merdekakan hatinya dari dunia ini. Ini yang menyebabkan dia jadikan agama itu sarana untuk menggapai tujuan-tujuan atau keinginan dia. Bukan caranya satu kan. Bapak belajar syariat. Wadnus syariat, timbangan syariat. Bapak ngelihat apa tujuan-tujuan syariat. Pelajari usul fikih. Setelah Bapak pelajari akidah, tauhid yang kuat. Nanti Bapak ngelihat di situ, oh ini ada skala prioritas. Setelah itu, Bapak perbaikin keadaan Bapak. Bersihkan hati Bapak. Dari segala kepentingan-kepentingan. Hilangkan semuanya. Hilangkan semuanya. Saya hidup karena Allah. Saya ibadah untuk Allah. Saya semuanya billahi lillahi ilallah. Dengan Allah, kepada Allah, untuk Allah. Semuanya begitu. Pada saat Bapak sholat ke masjid ini. Bapak sholat ke masjid. Saya untuk Allah. Saya karena Allah. Kan gitu. Semuanya itu karena Allah. Tidak ada, nggak boleh ada kepentingan-kepentingan dalam hati. Kalau Bapak ada kepentingan hati, ini Bapak berhadapan sama Allah dengan hawa nafsu. Nantinya apa? Bapak ngobrol-ngobrol sunnah yang wajib Bapak tinggalin. Kan banyak yang terjadi gitu. Kalau ceramah Maulid Nabi itu gila, ceramah sampai 12 malam, rame masjid. Subuhnya besok paling sesat. Enggak serame itu. Selawatan, kan gitu, ma'alul qiyam. Ngobrol. Kan gitu. Wah, puji-puji sholat ya Rasulullah begini. Malam, subuhnya pada nggak sholat subuh. Kan gitu. Cuma sesap sholat subuh. Paling banter 2 sap. Spanduknya, bannernya cinta Rasulullah. Gitu. Menyambut Maulid cinta Rasulullah. Tapi sholat yang wajibnya ditinggalin. Ada skill prioritas, mencintai Rasulullah wajib. Sholat 5 waktu, subuh wajib. Mana yang didahulukan? Sholat dulu, Allah dulu, baru Rasul. Karena apa? Kata atiullah wa atiur Rasul itu ada skala prioritas. Dikerjakan bersama-sama, tapi ketika terjadi benturan, skala prioritas itu harus diutamakan. Didahulukan cinta kepada Allah dulu. Nah ini kenapa orang bisa begitu? Ngikutin hawa nafsu. Satu, dia tidak memahami. Wadnus syariah. Timbangan-timbangan syariat. Yang kedua, hatinya masih berkait. Maka ketika dia melakukan ibadah, melakukan perintah Allah, melakukan perintah Rasulullah, selalu ada kepentingan hawa nafsunya di situ. Dia gunakan ketaatan Allah dan ketaatan Rasul tadi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanya, Pak, silakan.